mencabut gigi dapat menyebabkan kebutaan. Halo guys, ketemu lagi sama aku di Safira Fira Zakian. Nah, kali ini aku bakal bahas mitos-mitos kesehatan gigi yang ada di masyarakat kita. Nah, aku kemarin udah bahas 5 mitos. Nah, sekarang aku bakal bahas mitos-mitos yang tersisa. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe, kemudian di like video aku dan di share ke teman-teman kalian semua agar pengetahuan ini nggak cuma kita miliki aja, tapi bisa tersebar luaskan ke masyarakat umum. So, check it out. Oke, yang pertama, mitos yang pertama di part kedua ini adalah mencabut gigi dapat menyebabkan kebutaan. Gimana ya guys? Nah, ini adalah mitos yang paling sering didengar oleh kita, terutama di daerah-daerah pedesaan. Karena aku sendiri kemarin mendengarkan itu dari nenekku sendiri. Nah, beliau mengatakan bahwa Cabut gigi dapat menyebabkan kebutaan. jadi ya kebanyakan orang-orang desa tuh tidak mencabut giginya karena takut terjadi kebutaan. Nah, aku bakal jelasin ini guys. Jadi, hal itu benar-benar mitos. Karena syaraf yang mensyarafi antara mata dan gigi itu adalah berbeda. Jadi kita ibaratkan gini ya, di otak itu ada berbagai cabang. Nah, cabang ini termasuk ada cabang trigeminus. Nah, trigeminus ini mempersarafi ada 3. Jadi modelnya gini guys. Jadi yang ke atas ini adalah saraf untuk mata, yaitu saraf ophthalmicus. Sedangkan yang ke tengah ini adalah untuk gigi-gigi yang bagian atas. Itu adalah cabang saraf maksilaris. Kalau yang ke bawah itu untuk mempersarafi gigi-gigi bawah, yaitu cabang yang mandibularis. Nah, kita tahu sendiri cabangnya aja udah beda, jadi itu tidak ada kaitannya antara pencabutan dengan kebutaan. Jadi kalian jangan khawatir kalau pencabutan gigi itu dapat menyebabkan kebutaan, itu benar-benar suatu hal yang mitos. Jadi kalau memang suatu keadaan gigi kalian sudah tidak dapat dipertahankan, ya kalian cabut aja daripada bisa menyebabkan infeksi dalam mulutnya. So, kita lanjut mitos yang selanjutnya. Oke, yang kedua. Nah, kedua ini adalah kalau kita sakit gigi, lebih baik giginya dicabut daripada dilakukan perawatan yang lainnya. Gimana ya menurut kalian? Nah, untuk mitos yang ini itu adalah suatu hal yang mitos, benar-benar mitos ya guys. Jadi, prinsipnya gigi itu adalah selama mungkin dipertahankan di dalam rongga mulut kita. Jadi, kalau kita misal lakukan pencabutan pada gigi yang sakit itu, pertama, dia kalau lama-kelamaan satu misal gigi satu sakit terus akhirnya dicabut, terus ada gigi lain dicabut, lama-lama giginya kita habis. Jadi kita nggak bisa uh, nggak bisa ngomong secara baik, kemudian makan secara baik. Nah, terus yang kedua, uh, kita berhubungan dengan makan. Nah, pengunyahan atau untuk mengunyah makanan itu kan kalau gigi kita tidak sempurna atau ada gigi kita yang dicabut, itu bakal mengurangi keefektivitasan dalam pengunyahan itu sendiri. Jadi makanan yang kita kunyah itu bisa aja tidak terserap secara baik gitu. Nah, terus kalau semisal kita cabut juga, itu juga kita perlu penggunaan namanya gigi tiruan. Nah, gigi tiruan ini adalah alat kedokteran gigi yang menggantikan gigi yang hilang itu. Nah, selain itu kalau kita cabut kemudian gigi tiruan, dalam aspek misal ke finansialnya, itu gigi tiruan itu agak lebih mahal daripada kalau kita tambal. Nah, kita udah cabut gigi, udah bayar, kemudian kita juga harus buat gigi tiruan. Lah, uangnya tambah dan tambah. Kemudian kalau kita cuman ditambal, dan di kedokteran gigi yang sekarang ini, tambal itu udah sangat beragam dan sangat uh, efektif gitu guys, tahan lama gitu. Udah ada yang tahan lama, terus warnanya juga kita nggak perlu khawatir karena warna-warna dari tambalan gigi sendiri sekarang sudah sangat beragam dan menyesuaikan dari
warna gigi kita yang asli. Jadi tidak perlu khawatir kalau warna dari tambahan kita itu berbeda dengan warna gigi kita. So, kita lanjut ke mitos yang selanjutnya. Oke, mitos yang ketiga. Nah, mitos yang ketiga ini adalah kalau kita sakit gigi, kita hanya perlu mengambil obat analgetik dan tidak perlu ke dokter gigi. Nah, menurut kalian mitos ini tuh benar atau enggak ya? Kalau kita minum analgetik aja, berarti sakit gigi kita udah selesai gitu aja, tanpa harus ke dokter gigi, kita udah sembuh. Menurut kalian gimana ya guys? Komen ya di bawah. Nah, kalau menurut aku, kemarin aku cari beberapa referensi bahwa kalau analgetik itu sendiri adalah obat pereda nyeri. Nah, obat pereda nyeri. Kalau misalnya kita sakit gigi dan kita beri analgetik, obat analgetik itu hanya untuk meredakan nyeri pada sakit gigi, tidak untuk menghilangkan penyebab dari sakit gigi itu sendiri. Kalau semisal penyebab dari sakit gigi kita tidak dihilangkan, maka sakit gigi kita ini akan muncul kembali pada waktu yang akan datang. Jadi, daripada kita minum obat analgetik terus-menerus, kita lebih baik ke dokter gigi, dihilangkan penyebabnya, dan kita selesai, tidak ada sakit-sakit lagi kemudian harinya. So, sekian, kita lanjut ke mitos yang selanjutnya. Oke, mitos yang keempat. Mitos keempat ini adalah berkaitan dengan sariawan, yaitu kalau kita sakit sariawan itu karena kekurangan vitamin C. Nah, faktanya sebenarnya mitos ini tidak salah-salah banget, tapi hanya kurang tepat aja. Sariawan atau stomatitis aptosa ini penyebabnya sangat banyak guys. Contohnya aja bisa karena kekurangan makanan tadi, nutrisi makanan yaitu vitamin C itu bisa terjadi. Kemudian juga bisa karena stres atau lagi banyak pikiran, itu bisa menyebabkan sariawan juga. Terus kemudian juga ada penurunan imun atau kekebalan tubuh. Nah, ketika imun kita turun itu juga bisa menyebabkan sariawan. Kemudian juga ada karena pengaruh atau pencetusan dari obat-obat tertentu. Obat-obat yang kita konsumsi bisa aja menyebabkan sariawan. Nah, seperti itu guys. Dan kalau misal sariawan kita hilang timbul secara terus-menerus, itu dinamakan recurrent aphthostomatitis. Nah, untuk mitos yang sekarang, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, mitos yang kelima ini berhubungan dengan ibu hamil ya guys. Nah, jadi banyak yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu hamil dan giginya itu sering mengalami keropos, linu, seperti itu pokoknya permasalahan gigi itu muncul ketika kita hamil karena disebabkan kalsium yang ada di gigi kita diambil oleh bayi. Nah, menurut kalian gimana? Apakah pernah ada yang mendengar seperti itu? Komen ya di bawah. Nah, kalau dari fakta yang aku cari, kalau kalsium atau nutrisi yang ada di ibu hamil itu tidak benar kalau diambil untuk kebutuhan si bayi. Nah, seringkali kita juga dengar bahwa gigi linu, kemudian sakit giginya keropos, gigi berlubang itu sering terjadi pada ibu hamil. Tapi penyebabnya bukan itu guys. Penyebabnya ketika seseorang itu hamil, kebiasaannya orang itu akan sering atau menyukai makanan yang manis. Kemudian juga beberapa orang mengalami namanya mual. Nah, hal ini biasanya orang-orang tertentu itu akan menyebabkan malas untuk menyikat gigi. Nah, hal inilah yang menyebabkan giginya mudah berlubang, mudah keropos, kemudian mudah linu. Untuk sarannya, rajinlah menyikat gigi, kemudian tetap kontrol kesehatan gigi ke dokter gigi selama masa kehamilan ya guys. So, kita lanjut ke mitos yang terakhir. Oke, yang keenam. Nah, kali ini part yang kedua ini aku bahas 6 mitos. Nah, kali ini mitos yang terakhir ini berhubungan dengan anak-anak ya guys. Jadi seperti ini.
Ada yang beranggapan bahwa ketika anak-anak mengalami kerusakan gigi seperti berlubang kayak gitu tidak perlu dilakukan perawatan. Toh nanti juga akan digantikan oleh gigi permanen. Menurut kalian gimana ya guys? Hal-hal seperti itu komen ya di bawah pendapat kalian. Nah, kalau pendapatku mengatakan bahwa gigi pada anak yang mengalami lubang itu perlu dilakukan perawatan. Kalau semisal tidak dilakukan perawatan, gigi yang berlubang ini dapat menjadi sumber infeksi. Apabila terjadi infeksi dan menyebar ke dalam jaringan pendukung, nah, itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari gigi permanen yang sedang berkembang itu. Jadi bisa aja gigi yang permanen itu malah tidak tumbuh atau namanya impaksi. Jadi impaksi itu adalah pertumbuhan gigi yang tidak normal atau tidak sesuai jalurnya guys. Aku bakal kasih beberapa fotonya nanti. Kemudian setelah itu kalau semisal ada karies, biasanya anak ini akan lebih rewel atau lebih suka menangis dan dia juga kehilangan nafsu makan. Nah, kalian nggak mau kan hanya karena giginya sakit atau bluebag ini anak yang Bapak Ibu sekalian lebih rewel dan tidak suka makan atau nafsu makannya berkurang. So, mari kita jaga kesehatan gigi kita dan rajin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk melakukan screening maupun untuk pembersihan karang gigi aja biar gigi kita tetap terjaga dan sehat sehingga fungsi dari gigi itu seperti pengunyahan, fungsi bicara seperti itu dan lain-lain bisa terjaga dan berfungsi secara baik dan normal. So, moga aja video aku kali ini bermanfaat buat kalian. Sementara sekian dulu. Bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe channel aku, kemudian di like video aku, dan jangan lupa ketuk tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku berikutnya. So, sekian dulu. Dadah, salam dental.